Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rolita Ramasari dengan NPM 25130240037. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait manajemen administrasi laboratorium pembelajaran biologi. Nah, ngomong-ngomong, teman-teman udah tahu belum apa sih manajemen administrasi laboratorium pembelajaran biologi itu? Sini aku jelasin. Jadi, dalam pembelajaran biologi, laboratorium memiliki peran yang sangat penting, yaitu untuk melakukan kegiatan praktikum dan pembuktian teori yang dipelajari di dalam kelas. Nah, disinilah peran manajemen administrasi laboratorium dibutuhkan, yaitu untuk mengatur beberapa hal seperti pengelolaan alat dan bahan, pencatatan inventaris, hingga pengelolaan penggunaan laboratorium. Jadi, dengan manajemen administrasi yang baik, kegiatan praktikum dapat berjalan lebih tertib, aman, efektif, sehingga tujuan pembelajaran biologi dapat tercapai dengan optimal. Setelah memahami peran laboratorium dalam pembelajaran biologi, yang gak kalah penting adalah memahami administrasi laboratorium yang mencakup pengelolaan bahan dan alat, pengaturan jadwal kegiatan praktikum, dan pengadaan alat dan bahan, serta pengelolaan perawatan alat laboratorium. Sebaliknya, jika administrasi yang kurang baik akan menyebabkan beberapa kendala seperti kerusakan alat, penundaan kegiatan praktikum, dan ketidaksiapan alat dan bahan saat akan melakukan proses eksperimen. Administrasi laboratorium mendukung kegiatan praktikum, pengelolaan alat, bahan, dan jadwal kegiatan merupakan hal penting dalam administrasi untuk mendukung laboratorium beroperasi dengan efektif dan terorganisir. Dengan adanya administrasi yang baik, kegiatan praktikum akan dapat berjalan dengan aman, efisien, dan terorganisir. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa, dosen maupun praktikan, hendaknya memahami administrasi laboratorium sehingga dapat mendukung proses pembelajaran. Contoh praktis administrasi laboratorium adalah pencatatan inventaris alat dan bahan, pengecekan alat dan bahan sebelum praktikum dilakukan, dan pembuatan jadwal kegiatan praktikum. Administrasi laboratorium dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang melibatkan pengorganisasian, perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan di laboratorium untuk mendukung proses pengamatan dan pembelajaran. Administrasi ini mencakup pengelolaan sumber daya, peralatan, bahan, serta keselamatan kerja yang terorganisir. Administrasi laboratorium juga mencakup pengelolaan anggaran, terutama pengadaan alat dan bahan praktikum. Administrasi laboratorium juga memiliki aspek-aspek penting. Yang pertama, pengelolaan sumber daya alam, kedua, pengelolaan waktu, dan ketiga, pengelolaan kegiatan laboratorium. Pengelolaan sumber daya meliputi alat, bahan, serta tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan laboratorium. Kemudian, pengelolaan waktu. Pengelolaan waktu merupakan sistem penjadwalan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi bentrok atau tumpang tindih untuk melakukan kegiatan praktikum di dalam laboratorium. Terakhir, pengelolaan kegiatan laboratorium yang mencakup eksperimen mahasiswa, penelitian dosen, serta pemeliharaan alat. Kemudian, administrasi yang baik memungkinkan laboratorium berfungsi secara efektif dan efisien, serta mendukung proses pengamatan dan penelitian serta pembelajaran. Jadi, administrasi laboratorium adalah pengelolaan yang mencakup berbagai aspek, seperti pengelolaan sumber daya, pengelolaan waktu kegiatan, pengelolaan tenaga kerja, dan pengelolaan anggaran. Administrasi laboratorium juga mencakup inventarisasi sarana dan prasarana laboratorium. Hal ini penting dilakukan agar memudahkan pengelolaan, pemeliharaan, serta pengawasan penggunaan alat dan bahan di laboratorium. Inventarisasi sendiri dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dapat menggunakan buku inventaris, dapat juga menggunakan sistem komputerisasi untuk memudahkan pengolahan data, kemudian dapat juga menggunakan barcode atau RFID.
Data inventaris yang telah dicatat perlu dilakukan pengecekan secara berkala dan pemeriksaan serta pembaruan secara rutin. Melalui pembaruan data inventaris, pengelola laboratorium dapat memastikan atau melihat alat mana yang rusak, hilang, atau perlu diganti. Dengan demikian, administrasi laboratorium tertata dengan baik dan kegiatan praktikum dapat berjalan dengan lancar. Administrasi laboratorium juga mencakup pengadaan alat dan bahan. Pengadaan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan alat dan bahan yang akan digunakan saat praktikum. Proses perencanaan pengadaan alat dan bahan harus mempertimbangkan jenis alat dan bahan yang akan digunakan serta spesifikasinya dan juga kualitas alat dan bahan yang akan digunakan. Perencanaan ini membantu mengontrol biaya dan mengurangi pemborosan. Setelah melakukan pembelian, penerimaan harus dicek bukan hanya secara fisik tetapi juga administratif. Dokumentasi terkait penerimaan dan pengiriman harus dicocokkan dengan bukti transaksi dan faktur yang diterima. Langkah selanjutnya yaitu melakukan inventarisasi, yaitu pendataan bahan dan alat sehingga dapat tercatat dengan jelas dan benar. Dengan adanya pengadaan yang terencana dan inventarisasi yang jelas, diharapkan kegiatan pembelajaran biologi di laboratorium dapat berjalan dengan lancar dan berkelanjutan. Manajemen laboratorium juga mencakup pemeliharaan dan perawatan alat, termasuk kegiatan kalibrasi. Nah, kalibrasi itu apa sih? Kalibrasi adalah proses membandingkan hasil pengukuran suatu alat dengan standar tertentu untuk mengukur keakuratan hasil pengukuran. Dalam laboratorium, kalibrasi sangat penting karena banyak kegiatan pengujian dan penelitian yang hasilnya ditentukan melalui ketelitian alat ukur. Oleh sebab itu, kalibrasi sangat penting. Jika alat tidak dikalibrasi secara rutin, maka hasil pengukuran suatu alat dapat mengalami penyimpangan dan hasil data yang diperoleh tidak akurat. Pemeliharaan atau kalibrasi sangat penting karena untuk menjaga alat laboratorium tetap dalam kondisi baik dan aman saat digunakan. Kemudian, pengelolaan pemusnahan alat dan bahan laboratorium juga sangat penting untuk menjaga keselamatan manusia dan lingkungan. Bahan kimia yang berbahaya serta peralatan laboratorium yang sudah tidak terpakai harus dikelola dengan prosedur yang benar agar tidak mencelakai dan merusak lingkungan. Administrasi laboratorium juga mencakup pencatatan jadwal praktikum dan penggunaan ruangan, pencatatan penggunaan alat dan bahan, dan pelaporan kegiatan praktikum. Pencatatan jadwal praktikum dan penggunaan ruangan agar kegiatan praktikum dapat teratur dan tidak terjadi tabrakan jam atau bentrok antara kelas 1 dan kelas lain atau kelompok 1 dengan kelompok lainnya. Pencatatan penggunaan alat dan bahan laboratorium untuk memantau alat yang digunakan dan jumlah bahan yang digunakan selama praktikum. Kemudian pelaporan kegiatan laboratorium, di mana di sini memuat informasi bahan dan alat yang digunakan serta kondisi laboratorium setelah digunakan. Administrasi laboratorium juga terdapat dokumentasi dan laporan. Dalam konteks laboratorium, terdapat pula kegiatan surat menyurat yang menjadi sarana komunikasi resmi. Fungsi dan peran surat menyurat dalam komunikasi laboratorium diantaranya yaitu sebagai alat dokumentasi dan bukti tertulis serta menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam proses penggunaan atau kegiatan laboratorium. Ada beberapa jenis surat yang ada di laboratorium, di antaranya yaitu surat permintaan bahan dan alat, kemudian surat penelitian atau eksperimen, serta surat peringatan atau teguran. Pentingnya SOP dalam surat menyurat di laboratorium, di antaranya yaitu memastikan komunikasi yang efektif dan tepat waktu, serta meningkatkan efisiensi administrasi laboratorium. Sistem pengarsipan yang baik memudahkan pencarian berdasarkan kategori tertentu, misalnya jenis surat, tanggal, atau penerima. Lalu, sistem pengarsipan. Sistem pengarsipan data dibagi menjadi dua kategori, yaitu pengarsipan data fisik dan pengarsipan data elektronik. Penyimpanan data fisik mengacu pada penyimpanan dokumen dalam bentuk fisik yang memerlukan ruang penyimpanan.
Sedangkan pengarsipan data elektronik melibatkan perangkat lunak atau sistem komputer untuk menyimpan data dalam bentuk digital. Dari pemaparan yang sudah saya sampaikan, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa manajemen administrasi laboratorium sangat berperan penting dalam mengatur dan mengelola seluruh kegiatan di laboratorium agar berjalan dengan tertib dan efektif. Dengan administrasi laboratorium yang baik, kegiatan praktikum dapat berlangsung dengan terorganisir dan aman, serta mendukung proses pembelajaran secara optimal. Itulah pemaparan dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.